Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, in this video we are going to present about the topic bunyi bahasa. Hi, my name is Hanundia Putri Ari, you can call me Hanun. Hi, my name is Tri Karyanti. You can call me Tri. Hi, my name is Kejora Padmarani. You can call me Aura. Hi, my name is Amanda Ivani and you can call me Amanda. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font yang berarti bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Sebagai getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia, seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Syarat bunyi bahasa ada 3. Yang pertama adalah adanya udara sebagai energi yang keluar dari paru-paru. Yang kedua, adanya artikulasi atau alat ucap manusia. Dan yang ketiga, adanya hambatan. Hambatan sendiri terdiri dari 2. Yang pertama, hambatan oleh pita suara. Dan yang kedua, hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur terjadinya bunyi bahasa. Unsur-unsur bunyi bahasa dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama udara, yang kedua artikulator, yang ketiga yaitu titik artikulasi. Yang pertama yaitu udara yang berfungsi sebagai sumber yang dibentuk menjadi bunyi bahasa. Yang kedua yaitu artikulator sebagai alat ucap menuju titik artikulasi. Yang terakhir ada titik artikulasi sebagai tujuan dari artikulator itu. Kemudian ada proses bunyi bahasa. Yang pertama, proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan atau laring. Yang kedua, udara yang mengalir dihambat oleh pita suara sehingga terjadi getaran yang disebut dengan proses fonasi. Ketiga, udara dihambat oleh artikulator dan titik artikulasi yang disebut dengan proses artikulasi. Yang terakhir, udara keluar dari rongga mulut atau disebut proses oral atau bisa juga keluar dari rongga hidung yang disebut proses nasal. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi dapat dibedakan menjadi 9 jenis, yaitu yang pertama ada vokal, konsonan, dan semivokal. Secara umum, jenis bunyi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Yang pertama yaitu vokal. Vokal adalah bunyi yang tidak ada rintangan atau hambatan pada udara. Contohnya yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Yang kedua yaitu ada konsonan yang artinya adalah bunyi bahasa yang dibentuk karena adanya hambatan pada alat ucap. Contohnya huruf B, D, C, G, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu semivokal. Semivokal adalah suatu proses bunyi yang pembentukannya mula-mula seperti vokal tetapi diakhiri dengan konsonan. Nah, maksud dari arti semivokal ini, dia tidak ada hambatan pada alat ucap. Contohnya adalah huruf W, di mana W itu merupakan huruf bilabial tetapi tidak ada sentuhan dari kedua bibir. Selanjutnya yaitu bunyi oral dan bunyi nasal.
Perbedaan antara bunyi oral dan bunyi nasal yaitu jika bunyi nasal, udara dikeluarkan melalui rongga hidung, contohnya huruf M dan huruf N. Tapi sebaliknya, bunyi oral adalah udara yang dikeluarkan melalui rongga mulut, contohnya itu adalah huruf selain huruf M dan huruf N. Selanjutnya yaitu bunyi keras dan bunyi lunak. Pembeda dari kedua bunyi ini dapat dilihat berdasarkan ada tidaknya kekuatan atau tenaga dalam pengucapan. Jika ada kekuatan atau tenaga dalam pengucapan, maka disebut dengan bunyi keras. Contohnya yaitu huruf K dan huruf T. Nah, tetapi sebaliknya, jika tidak ada kekuatan atau tenaga dalam pengucapan, maka disebut bunyi lunak. Contohnya yaitu huruf D dan huruf G. Yang keempat yaitu bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Perbedaan antara bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara yaitu jika bunyi bersuara adanya getaran melalui pita suara. Contohnya yaitu huruf B pada kata bantu. Tetapi sebaliknya, jika bunyi tidak bersuara berarti tidak ada getaran melalui pita suara tersebut. Contohnya yaitu S pada kata sikat. Cara membedakannya yaitu dengan menambahkan himbuhan me dan pe. Contohnya yaitu jika kata bantu apabila ditambahkan himbuhan mem, maka akan menjadi membantu. Tetapi sebaliknya, jika kata sikat ditambahkan dengan himbuhan me, maka akan berubah menjadi menyikat. Yang kelima yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Kedua bunyi ini dibedakan dari lama tidaknya huruf itu saat dibaca. Tetapi bunyi ini hanya dipakai dalam bahasa Latin atau bahasa Arab. Yang keenam yaitu bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap dibagi berdasarkan vokal dan konsonan. Nah, vokal tunggal biasa kita sebut dengan monoftong, tetapi vokal rangkap disebut dengan diftong. Nah, kalau konsonan rangkap kita sebut dengan klaster. Contoh dari vokal rangkap atau diftong adalah A dan I berdekatan, yaitu lantai dan cerai. Nah, sama halnya dengan rangkap konsonan atau biasa kita sebut dengan klaster, yaitu adanya huruf K dan L yang bergabung. Contoh kata yaitu klasik. Yang ketujuh yaitu bunyi nyaring dan tidak nyaring. Perbedaan dari bunyi nyaring dan tidak nyaring yaitu jika bunyi nyaring menggunakan huruf vokal, sedangkan tidak nyaring menggunakan huruf konsonan. Jadi contoh dari bunyi nyaring itu beo, tua, dan iya. Yang kedelapan yaitu bunyi agresif dan bunyi igresif. Perbedaan ini berdasarkan dari mana datangnya udara dalam pembentukan bunyi. Nah, kalau bunyi agresif yaitu apabila bunyi udara berasal dari paru-paru. Sedangkan igresif yaitu bunyi udara yang berasal dari luar paru-paru. Contoh dari bunyi agresif yaitu A dan B. Nah, yang terakhir yaitu ada bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Contoh dari bunyi segmental adalah huruf vokal dan huruf konsonan atau biasa kita sebut dengan huruf yang ada di bahasa Indonesia. Tapi jika bunyi supramental yaitu huruf yang mempunyai tanda baca seperti bahasa Mandarin. Beberapa peristiwa bahasa disebabkan karena adanya pengaruh bunyi bahasa satu terhadap bunyi bahasa yang lain. Beberapa contoh dari peristiwa bahasa antara lain: 1. Bunyi antara. Bunyi antara dibedakan menjadi dua bunyi, yaitu Y dan W. Bunyi Y terjadi jika fonem I atau E bertemu dengan A, I, U, O, Au, dan I.
Contoh, pakaian. I bertemu A sehingga menghasilkan bunyi Y, pakaian. Bunyi W terjadi jika fonem U, AU, atau O bertemu dengan fonem A, E, I, AU, dan I. Contohnya, 2. U bertemu dengan A akan menghasilkan bunyi W, 2. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan pengaruh bunyi satu terhadap bunyi lain sehingga menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Dibedakan menjadi 2, yaitu asimilasi suara dan asimilasi tempat. Asimilasi suara terjadi jika konsonan bersuara berubah menjadi konsonan tak bersuara atau sebaliknya karena terpengaruh konsonan yang mendahului atau mengikutinya. Contoh, kitab seakan-akan menjadi kitab. B seakan-akan menjadi P karena pengaruh T. Asimilasi tempat terjadi jika dasar pengucapan bunyi berpindah karena bunyi yang mendahului atau mengikutinya. Contohnya, me ditambahkan bantah, cara mengucapkannya menjadi membantah. Ketiga, disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contohnya, berajar menjadi belajar. Keempat, anaptiksis. Anaptiksis merupakan proses penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan dalam sebuah kata atau penambahan sebuah konsonan pada sebuah kata tertentu. Merupakan pengertian anaptiksis menurut Haier tahun 2009 dalam halaman 105. Contohnya, putra menjadi putera. Anaptiksis terbagi menjadi 3, yaitu protesis, epentesis, dan paragog. Protesis merupakan proses penambahan bunyi pada awal kata. Empu menjadi empu. Epentesis merupakan proses penambahan bunyi pada tengah kata. Contohnya, kapak menjadi kampak. Paragog merupakan proses penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Hulu bala menjadi hulu balang. We thank you all for watching this video that we made. If we have inaccuracies and shortcomings in our explanation, feel free to discuss it together with us in class. We apologize for any mistake we've done. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.